Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal ulangan harian yang lalu. Ulangan harian tentang bilangan oksidasi, redox, ya, tata nama senyawa ya. Oke. Ini soal nomor 1. Soal nomor 1. Kita lihat. Bilangan oksidasi krom Cr, ya, bilangan oksidasi Cr dan selenium dalam senyawa K2Cr2O7 dan SeCl4 adalah, nah, pada K2Cr2O7 kita hitung. Kita tahu semuanya itu 0 dalam senyawa netral ya. Untuk O kita tahu min 2. Min 2 kali 7 min 14. CR nya kita cari. K golongan 1A sesuai aturan Pilox. Ini plus 1. Plus 1 kali 2 plus 2. Nah, plus 2 sini berapa? Min 14 biar 0. Maka ini plus 12. Plus 12 ini miliknya 2 buah Cr. Maka masing-masing plus 6. Jadi plus 12 dibagi 2, jadi plus 6. Kemudian pada SeCl4, bilangan oksidasi selenium itu berapa? Kita tahu semuanya 0. Cl itu golongan 7, pada senyawanya itu min 1. Min 1, ini maaf ini 4 ya. Min 1 kali 4, min 4. Nah, ini berapa dikurangi 4 sama dengan 0? Tentu saja plus 4. Plus 4 ini miliknya klorin. Ini miliknya selenium. Miliknya selenium. Jadi jawabannya plus 6 dan plus 4. Mana plus 6 dan plus 4? Ini yang A. Oke. Itu nomor 1. Nomor 2. Kita lihat nomor 2. Ini soal kedua. Bilangan oksidasi yodium I dalam ion H4IO61- ya, adalah berapa? H4IO61-. Nah, kita cari. Kita tahu semuanya min 1. Ya. Kalau dijumlah secara keseluruhan dalam ion itu sesuai muatan ionnya, jadi min 1. O kita tahu min 2 berdasarkan aturan Pilox. Min 2 kali 6 min 12. Untuk hidrogen dalam senyawa 1 plus 1. Plus 1 kali 4 plus 4. Nah, plus 4 sini berapa? Min 12 biar sama dengan min 1. Maka ketemunya plus 7. Ya, plus 4 plus 7 min 12 itu kan ketemu min 1. Nah, plus 7 ini, ya, ini miliknya 1 buah I. Jadi bilog I plus 7. Jawabannya yang E. Nomor 3. Kita lanjutkan nomor 3. Bentar, nomor 3 ya. Mana nomor 3? Ini. Kita lihat nomor 3.
pada reaksi 2CO plus 2NO menjadi 2CO2 plus N2, bilangan oksidasi N berubah dari berapa ke berapa. N ada pada senyawa ini, ya kan? Duanya boleh dihitung, boleh tidak. Jadi pada senyawa NO sebelum reaksi, ya, kita tahu semuanya 0. Ini min 2, karena 1 ya min 2. Ini bilangan oksidasi N berarti plus 2, karena ini 1 ya. Plus 2. Oke, ini sebelumnya plus 2. Terus sesudah reaksi pada N2, nah, N2 itu bilog N-nya ya 0, ya kan? Karena ini molekul unsur, jadi plus 2 ke 0. Jawabannya yang A. Nomor 4. Ini soalnya. Oke. Dalam reaksi berikut, tuh kita lihat reaksinya. CuO plus NH3 bereaksi menjadi N2O plus H2O plus Cu. Senyawa yang berperan sebagai oksidator adalah, oksidator itu senyawa yang mengalami reduksi, ya. Kita libatkan koefisiennya boleh, tidak juga boleh. Saya tidak libatkan dulu. Jadi CuO plus NH3 bereaksi membentuk N2O plus H2O plus Cu. Nah, nanti kita lihat mana yang mengalami reduksi. Kita cari bilognya masing-masing. Untuk Cu, nah, Cu ini semuanya 0 toh, ini min 2, ya, semuanya min 2, ini plus 2. Jadi Cu nya plus 2, O nya min 2. Kemudian untuk N nya, NH3 pada NH3 semuanya 0, ini plus 1. Untuk hidrogen pada senyawa kan plus 1 kali 3 plus 3. Nah, berarti N nya berarti min 3. Nah, N-nya min 3. Terus pada N2O, ini semuanya 0. Ini min 2 kali 1, min 2. Nah, maka ini plus 2. Plus 2 ini miliknya 2 buah N, maka masing-masing plus 1. Kalau H2O biasa, ya ini 0, ini min 2, ini pasti plus 2. Miliknya 2 buah H, ini plus 1. Kemudian Cu sendirian 0, ya. Ini kan unsur. Oke. Nah, kita lihat sekarang mana yang berubah. Cu-nya berubah dari plus 2 menjadi 0, ya. Terjadi perubahan dari plus 2 menjadi 0, maka namanya proses ini atau reaksi ini namanya reduksi, ya. Terjadi penurunan bilogs, itu reduksi. Nah, langsung tahu sekarang zat yang mengalami reduksi yaitu CuO ini, ya. Zat yang mengalami reduksi namanya oksidator. Nah, jadi CuO adalah oksidatornya. Nah, kalau ditanyakan reduktornya mana? Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat N-nya yang berubah nih. N-nya dari min 3 menjadi plus 1. Ini min 3 menjadi plus 1. Ini naik
biloknya naik. Berarti oksidasi. Ya. Zat yang mengalami oksidasi adalah NH3. Ini NH3 ini. Jadi reduktornya, zat yang mengalami oksidasi namanya reduktor adalah NH3. Gitu. Oke. Kita lanjutkan nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Nih reaksinya, soalnya. Reaksi berikut yang merupakan reaksi redoks adalah, nah ini reaksinya banyak. Reaksinya ada 5. Kalau kita hitung satu persatu perubahan bilangan oksidasinya, maka kita akan kehabisan waktu. Ya, maka cara yang mudah untuk mendeteksi atau tanda-tandanya reaksi redoks bila terjadi perubahan dari unsur atau molekul unsur ya menjadi senyawa. Ya, menjadi senyawa. Atau sebaliknya dari sebelum dan sesudah reaksi. Maksudnya bagaimana? Kita lihat sekarang ini. Ini lihat ini. Yang A. MnCO3 ini senyawa. MnO senyawa. CO2 senyawa. Nah, ini kemungkinan ini bukan reaksi redoks. Ya, tapi kita lihat yang B. Yang B itu Cl2 menjadi 2Cl-. 2Cl- ini dalam senyawa tentu saja. Katakanlah ini kan kalau dihitung biasa juga tahu ini 0, ini -1 kan. Nah, ini pasti redoks. Ya, Cl- itu kan harus dalam misalnya dalam KCl kan. Cl- itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada kationnya. Ini Cl-. Nah, ini pasti senyawa. Ya kan? Nah, demikian pula ini I-nya. I-nya dari -1 menjadi 0 kan? Ini 0 di sini. Nah, berarti yang redoks pasti ini. Pasti yang B. Nah, kalau yang C misalnya ini senyawa. BaCl2 itu senyawa, H2SO4 senyawa, BaSO4 senyawa, HCl senyawa. Jadi bukan redoks. SO2 senyawa, H2O senyawa, H2SO3 senyawa. Ya. Nah, kalau yang E bagaimana? Ini senyawa. Ini pasti senyawa. Ini kan harus dalam senyawa nih. HCl misalnya. Ini juga harus dalam senyawa. Oke. Atau kita hitung saja yang ini, yang E. Ini O-nya kan -2, Zn-nya +2. Ya kan? Ini tetap +2. Nah, berarti tetap tidak berubah ya, bukan redoks. Begitu. Tapi bukan berarti bahwa kalau tidak ada perubahan dari unsur menjadi senyawa, itu bukan redoks, bukan begitu. Bisa saja redoks, tetapi biasanya kalau ada soal seperti ini, opsinya itu banyak. Ya, untuk memudahkan, carilah yang terjadi perubahan dari unsur atau molekul unsur menjadi senyawa atau sebaliknya dalam reaksi itu. Oke. Terima kasih, kita lanjutkan di sesi kedua nanti.